Patiraga? Lepaskan kakiku! Lepaskan! Siapa kamu? Apa-apaan ini? Aku adalah orang yang akan menghabisi seluruh keturunan Kartarajasa. Selama Mada masih hidup, dia akan menjadi penghalang terbesar bagiku untuk memusnahkan seluruh keturunan Kartarajasa. Anakku ini akan menjadi pendekar nomor 1 dan meruntuhkan Majapahit. Itu hanya akan menjadi mimpimu selamanya. Apa yang kamu pikirkan, Mada? Apakah kamu merindukan kota kerajaan? Mada hanya merindukan teman-teman Mada. Mereka adalah orang-orang yang hebat, Mada. Mereka juga lucu dan baik. Gandor, Miranti, Ranggajati, membersihkan sampah itu sama halnya membersihkan para penjahat dan pemberontak. Karena mereka itu semuanya seperti sampah. Sampah masyarakat. Para prajurit itu sepertinya mau ke rumah Mada. Jangan-jangan Gusti Darajingga memerintahkan para prajurit untuk ke rumah Bibi Mangrani. Tapi untuk apa, Ndok? Gusti Darajingga memerintahkan para prajurit ke rumahnya Mas Mangrani. Mungkin memberitahu tentang kabar Mada, Paman. Tentang Mada. Tapi untuk apa ya? Ya sudahlah. Kita bersihkan lagi sampah-sampah yang ada di sini. Ayo. Ayo, Paman. Ada apa ya? Kok Gusti Darajingga memerintahkan para prajurit ke rumahnya Mas Mangrani? Waduh, pasti ada apa-apanya ini. Bau busuk apa ini, Kakak? Sepertinya aku kenal bau ini. Ini adalah bau alas Gondomayut. Kakang Lawe, Dimas Anabrat, lanjutkan saja perjalanan. Biar saya yang menghadapi mereka. Baiklah, Kakak. Berhati-hatilah, Dimas. Terima kasih, Kakang. Ayo. Bau apa ini? Baunya bau sekali, Bopo. Pasti bau manusia alas Gondomait yang baru saja melintasi tempat ini. Kalau baunya masih tercium, pasti mereka belum jauh dari sini, Ger. Ayo, Bopo. Kita kejar mereka. Perasaan aku tidak enak. Seperti ada yang mengikutiku. Aku harus waspada. Aku harus lebih berhati-hati supaya mereka tidak menggagalkan pencarian.
menyerahlah pada kerajaan. Lebih baik kami mati daripada kami menyerah. Kita serang Manggala itu, Bob. Ayo, ya. Habisi Manggala itu. Habisi semua yang menentangku. Yun Sewu, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin ketemu dengan Nyimas Mangrani. Baiklah, tunggu sebentar saya panggilkan. Ada apa, prajurit? Kami kemari untuk menjemput Nyimas. Apa yang terjadi dengan Biung? Beberapa hari ini, Mada mimpi buruk tentang Biung. Biung pasti sedih. Diam! Tolong! Jangan sakiti saya! Tolong! Tolong! Diam! Tolong! Pergilah Mada, carilah sumber suara itu. Tolong! Diam! Tolong! Lepaskan wanita itu. Ternyata kalian hanya menipuku. Siapa kalian? Apa yang kalian minta? Kami menginginkan nyawamu. Habisi dia! Lepaskan dia. Kalau kamu berani melangkah, akan kuhabisi nyawa orang ini. Baiklah. Tolong! Jangan kejar aku. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa, Nak. Terima kasih sudah menolong Ibu. Mari saya antar pulang ke rumah. Mari, Nak. Kenapa Bibi Mangrani ikut dalam rombongan itu, Paman? Paman juga ndak tahu, Nduk. Yang jelas, Nyimas Mangrani dibawa ke istana. Ya tentu saja lah, Paman. Tapi kenapa pakai pengawal segala? Paman juga ndak tahu. Mungkin Bibi Mangrani diundang untuk makan-makan di istana. Tapi kok nggak ngajak-ngajak kita ya? Gandor, pikiranmu hanya makan. Apa yang terjadi sama Nyimas Mangrani ya? Iya, Paman. Sembah hormat hamba yang mulia Gusti Prabu. Gusti Permaisuri Dara Jingga, Gusti Permaisuri Dara Petak. Mangrani, kamu dan Dinda Dara Jingga terlihat begitu akur. Ternyata bukan hanya Aditya dan Mada yang mengikat tali persahabatan, tapi juga kedua ibunya yang menjalin pengertian. Jika kamu ingin menjenguk Aditya, Parada yang akan mengantarmu.
Terima kasih banyak Gusti Prabu. Terima kasih. Ini sebuah keajaiban. Aku dipanggil, sepertinya hendak dimarahi. Tapi Gusti Prabu justru mempersilahkan aku melihat Raden Aditya. Raden Aditya, maafkan Bibi. Kalau bukan karena Bibi, pasti Raden tidak akan menjadi seperti ini. Sang Gajah Mada, Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba ingin memperkenalkan tabib yang bisa menyembuhkan Raden Aditya. Bawa dia ke hadapanku. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Aku mendengar tentang kemampuan pengobatanmu yang cukup tinggi. Ampun Gusti. Hamba ini hanya mengembangkan apa yang sudah ada. Obat akan mujarab apabila dibarengi dengan kanuragan yang bersih. Baiklah. Tolong sembuhkan putraku Raden Aditya. Ampun Gusti. Aku akan berusaha semampuku. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Boleh aku masuk, Nyi Mas? Silakan, Ki. Bagaimana Kinalantaka bisa ada di sini? Kinaryapada yang mengundangku kemari. Raden butuh pertolonganku. Kenapa Nyi Mas bersedih? Ini semua kesalahan saya, Ki. Sepertinya Gusti Prabu ingin saya melihat betapa mengkhawatirkannya kondisi Raden Aditya. Saya memang pantas dihukum, Ki. Kenapa Nyi Mas berkata begitu? Saya memberitahu Raden Aditya bahwa Mada lagi dalam bahaya.
Raden Aditya menjadi khawatir sehingga ia meninggalkan istana untuk membantu Mada. Akhirnya terjadilah peristiwa itu, Ki. Ini semua bukan kesalahan Nyimas. Raja tahu kalau Nyimas tidak bersalah. Ini hanya masalah ikatan persahabatan antara Raden Aditya dan Mada. Gusti Prabu sekarang mengizinkan Nyimas untuk menengok Raden Aditya. Karena Gusti Prabu tidak ingin Nyimas dipersalahkan oleh Kanjeng Darajingga. Gusti Prabu memang orang yang sangat bijak. Saya salah menilai Gusti Prabu. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Paman Lembusora, kabar apa yang Paman hendak sampaikan? Ampun, Gusti Prabu. Kami sudah berhasil menghancurkan markas Klowi dan membawa kembali teman-teman Raden Aditya. Hanya saja, ketika kami ingin membawa para pemberontak untuk ditahan, kami dihadang oleh orang-orang tidak dikenal. Mereka langsung menyerang kami dan kemudian membawa kabur para tahanan. Manusia yang tinggal di alas Gondomait. Dia pengikut setia Jayakatwa. Kinalantaka, bagaimana keadaan Raden Aditya? Keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Hanya saja Raden Aditya, anak yang tangguh. Pasti dia akan bisa melewati ini. Raden Aditya dan Mada memang bersahabat. Karena itulah mereka saling menjaga. Jika salah satunya tertimpa masalah, maka yang lain akan ikut membantu. Tapi terkadang mereka tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Raden Aditya tidak salah memilih Mada sebagai teman dekatnya. Karena Mada selalu mendengarkan perintah biungnya. Karena seorang kesatria itu harus menolong yang lemah dan melawan kejahatan. Kalau tidak salah, Kinalantaka lain sudah menyelamatkan saya dulu. Itu karena putra memohon kepadaku untuk menyelamatkan biuknya. Aku melihat pancaran kasih sayang begitu mendalam di matanya. Dia jauh-jauh datang kepadaku dan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri demi menyelamatkan biuknya. Mada anakku, doa biung selalu menyertaimu. Kanda Prabu malah membela Mangrani. Padahal karena kesalahannya putraku celaka. Dinda Permaisuri,
Punten dalam sewu, Kanda Prabu. Aku tahu Dinda begitu sedih terhadap Aditya. Tetapi, mengambil keputusan berdasarkan perasaan, tanpa pemikiran yang matang, itu tidak mencerminkan sebagai seorang permaisuri. Ampun, Kanda. Kalau saja Mangrani tidak mengatakan bahwa Mada membutuhkan bantuan, tentu Aditya tidak akan keluar dari istana dan menyusulnya. Dinda, Aditya memiliki kemauan yang cukup keras, dan dia menghargai persahabatan. Meskipun Mangrani tidak memberi kabar tentang Mada, Aditya sendiri yang akan mencari tahu. Tali persahabatan mereka cukup kuat. Meskipun raga mereka berjauhan, tapi hati mereka selalu berdekatan. Dengan kebijaksanaanmu, Aditya akan bersikap lebih dewasa. Sendiko, Kanda. Sang Gajah Mada. Sang Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Bagaimana dengan keadaan pangeran? Apa sudah lebih baik? Aku sudah lebih baik. Sekali lagi, Paman minta maaf. Karena kemarin Paman tidak bisa melindungi pangeran. Andai saja Mada tidak ceroboh, pasti pangeran tidak akan terluka. Ya, Paman benar. Sudah berkali-kali Mada membuat kecerobohan. Dan kali ini, dia membuatku sangat marah. Maaf pangeran, selama pangeran berada bersama Mada, selama itu pula pangeran akan berada dalam keadaan bahaya. Apa maksud Paman? Ampun pangeran, bukan maksud Paman merendahkan kesaktian pangeran. Tetapi musuh Mada itu sangat banyak. Dan kesaktian mereka pun sangat-sangat tinggi. Karena itu, selama pangeran berada bersama Mada, itu akan sangat membahayakan buat pangeran. Ya, Paman benar. Aku juga sudah tidak tahan lagi dengan Mada. Cepat atau lambat, aku akan mengusir Mada dari sini. Bagus pangeran, kita akan usir Mada bersama-sama. Karena saya juga sudah muak dengan anak itu. Tapi saya harap anak itu sekarang sudah mati. Lebih baik kamu menyerah, Mangga. Atau aku akan memaksamu bertekuk lutut. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Baiklah. Sebaiknya kalian menyerah saja. Karena saya tidak mau menyakiti siapapun. Perbuatan siapa ini? Aku di sini. Rupanya perbuatan kamu, Kelabang Wilis. Ya, aku akan menuntaskan dendamku seiring dengan kematianmu nanti. Jangan bermimpi. Aku mengakui kesaktianmu, Manggala. Tapi sayangnya semua itu sebentar lagi akan jadi cerita. Aku akan menghabisimu. Akan kuhancurkan kamu. Akan kuhabisi kamu.
agar semua jagat raya menyaksikan kehebatanku. Jangan banyak bicara. Buktikan. Gusti, Paman, wanita itu bertambah sakti. Waspadalah. Dari mana Paman tahu kalau saya sedang menghadapi wanita itu? Maaf Gusti, bukannya hamba ikut campur perkelahian tadi. Dan hamba juga percaya Gusti pasti sangat mampu menghadapi wanita itu. Hamba cuma ingin wanita itu jauh dari pemukiman, karena dampak dari serangannya sangat meresahkan dan mengkhawatirkan penduduk. Terima kasih Paman telah membantu saya. Saya akan hancurkan wanita itu. Baik Gusti, hamba juga akan mencari perempuan itu. Baik Paman. Kurang ajar! Perbuatan siapa ini? Berani-beraninya mengusikku. Aku akan mencarimu. Keterlaluan Halayuda. Kita tunggu saja di sini. Dan biarkan dia menghirup udara segar selagi masih bisa. Sebelum kita menghabisinya. Pengkhianat seperti Halayuda tidak bisa kita percaya. Dia sengaja mengumpan kita agar kita babak belur. Sebelum dia menghabisi kita saja yang menghabisinya duluan. Dimas, kamu sudah baikan? Iya, Kambo. Aku sudah baikan. Di mana Mada? Tadi Mada di sekitar sini, tapi aku tidak tahu sekarang. Dasar tidak berguna. Selalu saja membuatku kesal. Memangnya ada apa, Dimas? Ada apa? Kamu kan tahu, aku ini terluka karena Mada. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Justru Mada yang menolongmu. Jika tidak ada Mada, mungkin kamu tidak selamat dari wanita itu. Cukup, Kambo. Kambo jangan membela Mada. Ampun, Pangeran. Syukurlah, Pangeran sudah pulih kembali. Dari mana saja kamu, Mada? Apa kamu datang ke sini hanya untuk jalan-jalan? Ampun, Pangeran. Mada tidak berjalan-jalan. Tadi, Mada tengah membantu seorang wanita yang membutuhkan pertolongan. Sudah, Mada. Aku tidak butuh alasanmu lagi. Kamu sudah bertindak ceroboh. Dan itu tidak hanya sekali. Itu berulang kali. Untung saja, aku bisa selamat. Ampun, Pangeran. Mada hanya ingin menolong Pangeran. Cukup, Mada. Aku tidak butuh maafmu lagi. Aku butuh pengabdianmu. Sekali lagi kamu mencelakaiku, aku akan memulangkanmu ke Majapahit. Dimas! Baik, Pangeran. Mada akan lebih berhati-hati. Ayo, Paman. Apa-apaan ini? Hei! Ini saya Halayuda. Kenapa kalian menyerang saya? Kau benar-benar ingin membunuh kami rupanya. Apa maksudnya? Saya sama sekali tidak mengerti. Bagaimana dengan tugas kalian? Anak itu benar-benar sakti. Tapi kamu tidak bilang sebelumnya. Ya seharusnya kalian sudah tahu. Pada intinya, kalian gagal dalam menjalankan tugas. Kalian tidak berhasil menghabisi anak itu. Jadi saya tidak akan membayar kalian. Hei Halayuda! Jangan bercanda dengan kami. Saya akan membayar kalian jika kalian menghabisi anak itu. Kami sudah bertaruh nyawa. Tapi kalian tetap tidak berhasil menghabisi anak itu.
Jadi jangan harap saya akan membayar kalian. Kurang ajar! Bisa mati kalau begini caranya. Sudah menyerah? Atau kau ingin mati? Cepat bayar kami, atau ku habisi nyawamu. Baik, baik. Baik! Saya akan bayar kalian. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakanlah padaku. Aku akan selalu mendampingimu selama kamu di Kahuripan. Benar. Mada akan mengabdi dan menjaga pangeran. Kenapa aku harus dikawal sama Mada? Di mana Paman Halayuda? Dimas? Dimas? Iya kan, Bu? Di mana Paman Halayuda? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Memangnya ada apa? Aku lebih suka didampingi oleh Paman Halayuda daripada Mada. Nyawaku terasa terancam jika Mada ada di dekatku. Dimas, kenapa kamu berbicara seperti itu? Mada mempunyai banyak musuh. Mereka semua mencari cara hanya untuk membalasnya. Jadi, jika Mada ada di dekatku, nyawaku terasa terancam. Tapi Dimas... Tolong! Tolong! Sepertinya aku kenal suara itu. Itu suara Paman Halayuda. Benar, Pangeran. Paman Halayuda membutuhkan pertolongan. Ayo, Mada. Tolong! 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 Menyerah atau mati? Cepat putuskan! Aku akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Kau sang gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kau sang gajah Mada, untuk satu Nusantara. Menyerah atau mati? Cepat putuskan! Serang! Tolong! 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 Paman Halayuda? Paman tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Gusti. Ya! Woi! Jangan lari! Woi! Apa yang terjadi di sini? Ampun, Pangeran. Tadi ada yang menyerang Paman. Siapa mereka, Paman? Anak Bupati Raga lagi. Iya benar. Tadi hampir saja mereka melukai Paman. Anak buah Kipati Raga. Bukan.
Mereka bukan anak buah Patiraga. Iya, memang bukan. Iya, memang bukan. Paman tidak tahu mereka siapa. Yang jelas mereka sudah melukai Paman. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Bagaimana keadaan Raden Aditya, Paman? Keadaan Raden cukup mengkhawatirkan. Cukup lama Raden disekap di dalam lubang beracun. Dan Raden memaksakan diri untuk menggunakan tenaga dalamnya. Apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan Raden Aditya? Hamba punya cara supaya Raden lekas sembuh. Dan lekas bisa menggunakan kesaktiannya. Katakan, Paman. Dengan pengobatan dari dalam dan melakukan pernafasan, ada satu jurus silat yang saya buat sendiri untuk memulihkan tenaga dalam. Raden harus mempelajarinya. Dan alam pergunungan sangat cocok untuk mempelajari jurus itu. Jadi, hamba mohon untuk membawa Raden Aditya kepada pokan hamba. Dengan mempelajari jurus itu, Raden tidak hanya cepat sembuh, tetapi kesaktiannya akan meningkat. Baiklah, aku mengizinkan. Sindiko Gusti Prabu. Apa benar Kinalantaka mau membawa Raden Aditya pergi keluar dari istana? Kasinggihan Gusti, hamba akan membawa Raden Aditya untuk tinggal di padepokan hamba sampai Raden sembuh. Kenapa harus di sana? Bukankah di sini sudah tersedia berbagai macam pengobatan yang lengkap? Raden Aditya tidak saja membutuhkan ramuan obat, akan tetapi udara pegunungan akan lebih baik untuk kesehatan dirinya. Dan ilmu yang diajarkan akan lebih banyak, memurnikan pernafasan. Dan dengan demikian, seluruh racun-racun yang mengendap dalam dirinya dengan sendirinya punah. Baru saja aku menemukan Aditya. Dan sekarang harus berpisah lagi dengan putraku satu-satunya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Iya, memang tidak mungkin. Semua peralatan perang ini ada di dalam gua. Ini milik. Ini milik ayahku. Paman, turunkan tandu ini. Gandor, Miranti, Mangjati, bagaimana keadaan Raden? Saya harus pergi dari kota raja ini. Pergi? Maksud Raden? Raden tidak sayang dengan kami lagi. Tidak, Gandor. Justru aku bangga dengan kalian. Semoga kalian bisa selamat. Kalau gitu Raden di sini saja. Tidak usah pergi. Tidak, Ranggajati. Romo memintaku untuk ikut Kinalantaka. Untuk pergi ke padepokannya dan belajar di sana. Kalau begitu Raden hati-hati ya. Kalau boleh aku ikut.
Tapi kan aku ingin seperti Mada dan Raden. Gandor, kamu bisa menjadi kesatria seperti Mada jika kamu terus berlatih. Itu jika kamu punya keinginan yang kuat, disertai dengan keteguhan hati. Semua alam jagat raya ini turut membantu mewujudkannya. Berarti Gandor bisa menjadi kesatria seperti Mada? Bisa, kenapa tidak? Tapi Gandor tidak memiliki guru. Guru itu ada di sini, kesungguhan hati kita. Oleh karena itu kamu harus belajar bagaimana meneguhkan hati sendiri. Dan kalau kamu ingin menjadi seorang kesatria, bukan sekedar kamu bisa bela diri, akan tetapi kamu harus punya jiwa untuk membantu orang lain. Kata Paman Kuncung, kalau kita membersihkan sampah, sama saja kita memerangi penjahat. Lah, kok bisa Ranggajati? Ya, karena tujuannya sama. Biar orang-orang di sekitar kita itu tentram dan damai. Raden, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Paman. Aku akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Aku akan selalu merindukan kalian. Terima kasih. Paman, bagaimana keadaan Paman? Terima kasih atas perhatiannya, Pangeran. Paman hanya terluka sedikit. Apa sebabnya Paman diserang? Pada saat Paman sedang berkeliling, sambil berjaga-jaga, Paman melihat ada orang yang mencurigakan. Lalu mereka mulai mendekati Paman. Dan mereka menyerang Paman. Awalnya Paman bisa mengalahkan mereka, tapi mereka curang. Mereka menggunakan cara yang licik. Paman memang kesatria yang hebat. Aku yakin, jika ada Paman di sampingku, aku terasa aman. Terima kasih atas pujiannya, Pangeran. Paman tidak memiliki musuh yang banyak. Dan Paman janji, Paman akan selalu melayani Pangeran. Nyawa Paman taruhannya. Mada, untuk satu kau sang gajah Mada, untuk satu Nyi. Lama Jul, nih Chloe Jul. Sampai kapan nih kita di sini terus? Aku udah lapar nih. Sabar tuh, War. Aduh, Biung. Perutku lapar, Biung. Jul, Semedi kok lama ya, Jul? War, di mana-mana Semedi itu butuh waktu lumayan lama.
Memangnya kamu sekali makan lahap gitu sekejap. Itu semedi war namanya. Kamu diajak serius malah bercanda. Habis kamu. Ya udah Jul, kamu di sini aja Jul, aku pergi makan deh. Jangan, kamu mau cekek sama Chloe ha? Enggak. Nyi, Chloe. Nyi, bagaimana semedinya? Sudah menemukan jawaban, Nyi? Iya, Nyi. Apa benar Nyi Chloe mau patuh dan tunduk sama Kelabang Wilis, Nyi? Iya, Nyi. Bagaimana, Nyi? Apa menurut kalian aku pantas tunduk kepada Kelabang Wilis? Hah? Dan kalian? Apa kalian mau diperbudak olehnya? Ayo jawab! Tidak, Nyi. Ampun, Nyi. Bukan maksud kami merendahkan Nyi Chloe. Iya. Kami akan patuh dan taat sama Nyi Chloe. Iya, Jil ya? Iya, benar, Nyi, benar. Terus apa maksud kalian bertanya seperti itu? Apa? Nah, sudah! Iya, benar, Nyi, benar. Kalian aku ampuni. Tapi lain kali, hati-hati kalau bicara. Asal kalian tahu saja, tidak seorang pun yang bisa memerintah. Chloe, ingat itu baik-baik. Mengerti, Nyi, mengerti. Masih begini, kita harus ganti haluan. Kita harus rubah suasana. Betul, sepertinya kita harus berdagang atau beternak. Iya, beternak. Iya, kopo. Perampok yang memalukan. Tidak bernyali. Ada apa? Wanita Baheno. Aku tidak ada urusan dengan kamu. Kita memang tidak pernah punya perselisihan. Justru aku berharap kita bisa berteman. Teman? Sebentar. Jangan-jangan dia. Maksud kamu teman apa? Tunduklah padaku. Jadilah pengikutku. Dan hidupmu akan tenang lalu. Tapi jika kamu menolak, ini akan menjadi awal dari perselisihan kita. Dan hidupmu tidak akan tenang. Iya. Weles! Dengarkan sama kamu. Singo Lawu, perampok ulung ditambah kali beras. Tidak mungkin tunduk begitu saja. Apalagi sama kamu perempuan. Tidak. Baiklah kalau begitu mau. Suruh ke Boireng. Musnahkan mereka semua. Ayo, Ngger. Kita taklukkan perampok kampung ini. Ayo, Bopo. Bopo sama anak bodoh. Serang dia. Tapi Ki, kita tidak mungkin menang melawan mereka, Ki. Iya, Ki. Ayo serang. Sini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan untuk memenangkan pertarungan ini. Lawan. Baik. Lawan.
selangkah lagi kalian meninggalkan tempat ini, aku akan membuat kalian sangat menyesal. Labu, aku hanya ingin menawarkan kenyamanan untuk kamu dan anak buah. Apa itu, Wilis? Beberapa hari lagi akan ada saudagar yang melintasi hutan ini. Kamu bunuh mereka semua. Tapi sisakan satu untuk melaporkan ke kota raja. Wilis, aku tidak bodoh. Nanti setelah itu, para Manggala akan mencari aku, kemudian menggantung aku di alun-alun. Tidak mau, Wilis, tidak mau. Terserah. Kalian mau mengikuti perintahku atau tidak. Kalau kalian mau mengikuti perintahku, aku akan membantu menyelamatkan. Tapi kalau kamu tidak mau mengikuti perintahku, maka aku akan membantu para Manggala untuk secepatnya menghukum mati kalian. Udah, ikuti saja perintahnya. Nanti kita mati. Kalau takut mati, ikutin saja, Ki. Ya, Wilis. Aku belum mau mati, Wilis. Kinalantaka belum kembali juga. Sebaiknya kita pergi dulu. Jatinawang, Sioling, Kinalantaka, kalian sudah kembali? Yakin. Raden Aditya? Iya, saya Aditya. Maafkan saya, Raden. Tidak apa-apa, Paman. Saya juga di sini sebagai tamu Kinalantaka. Dia sedang belajar ilmu kanuragan, sama seperti kalian. Ki, kapan saya bisa mulai latihan? Kapan pun Raden siap. Aku sudah siap. Saya sudah siap, Ki, untuk menerima pelajaran dari Kinalantaka. Raden, sebaiknya Raden istirahat dulu. Capek perjalanan jauh. Besok kita mulai. Bagaimana? Xiaoling, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Benar, Ki. Tapi tidak sekarang. Energi semesta alam telah masuk ke dalam tubuh, mengalir ke tiap aliran darah, dan membuang setiap racun keluar yang ada di tubuh. Raden, coba rasakan energi yang masuk melalui pori-pori tubuh. Jangan terpusat kepada gerakan raga ya. Baik. Kinalantaka, apa kira-kira yang ingin kamu katakan? Apa soal bopomu? bagaimana Kinalantaka bisa tahu? Aku hanya belajar sedikit tentang isi hati seseorang yang keluar melalui wajahnya. Iya, Ki. Saya dan Bopo hanya tinggal berdua. Sebelum akhir hayatnya, Bopo berpesan terhadap saya untuk mengembalikan kitab sakti kepada Kinalantaka di Tanah Jawa. Kan kamu sudah kerjakan, apalagi? Namun, tanpa sengaja saya dan Jatinawang membuka sebuah goa. Di sana ada peninggalan. Dan saya rasa itu milik ayah saya, Ki.
Tapi setelah mengambil kitabku, dia berada di dalam gua itu. Aku sama sekali tidak tahu. Kebetulan waktu itu aku sangat banyak bertapa dan mengembara. Aku betul-betul tidak tahu. Jadi Kinalantaka sama sekali tidak tahu soal itu. Begini saja. Coba kamu cari tahu kepada penduduk yang ada di sekitar situ. Baiklah, Ki. Saya akan mencari tahu. Ya. Permisi, Ki. Mari. Kepulihan Raden sangat berdampak besar sekali. Iya, Ki. Aku sangat tertarik dengan jurus ini. Pantas. Kelihatan Raden sangat menguasai jurus itu. Jurus melipat bumi namanya. Tapi Raden harus giat belajar terus, supaya lebih mantap. Aku akan menumpas orang-orang jahat yang ada di muka bumi ini. Akan aku hancurkan mereka yang suka membuat onar. Kakek bangga. Pada suatu saat nanti Raden akan menjadi pendekar yang hebat. Tapi jangan lupa Raden, lindungi yang lemah. Karena pada suatu saat Raden akan menjadi kebanggaan kerajaan Mojopahit. Sudah lama. Lumayan lama, ya. Kesabaran adalah modal seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Aku melihat pada Raden. Raden memiliki itu. Maksud Eyang? Eyang punya sesuatu. Ambillah. Itu adalah tongkat yang sudah lama Eyang simpan. Ternyata Raden yang berhak memilikinya. Terima kasih, Eyang. Ingat, tongkat itu gunakanlah di jalan kebajikan. Baik, Eyang. Mada, dia rajin sekali berlatih. Waktunya tidak pernah disia-siakan. Selalu digunakan untuk hal yang berguna. Aku akan mengujinya. Sedang apa mereka? Ampun, Pangeran. Mereka sedang berlatih. Aku pikir mereka sedang berkelahi. Tidak, Pangeran. Itulah cara Mada untuk mengambil hati Gusti Putri. Ampun, Gusti Putri. Kenapa berhenti, Mada? Ayo kita berlatih lagi. Benar-benar tidak tahu diri. Selalu saja mencari muka. Paman harus menghentikan semua ini. Baik, Pangeran. Akan Paman usahakan. Kali ini jangan sampai gagal.
Harus berhasil, Paman. Aku sudah muak dengan Mada. Sendiko, Pangeran. Aku tidak ingin Raden Aditya terluka untuk kedua kalinya. Pergilah ke tempat